Selamat datang di channel Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Kali ini saya akan membagikan materi tentang hukum kewarisan ya, khususnya berkaitan dengan hak ahli waris atau siapa saja yang menjadi ahli waris ketika si bapak meninggal tetapi memiliki 2 orang istri, seperti itu. Jadi ada seorang laki-laki memiliki 2 orang istri. Yang pertama sah, yang kedua siri. Dari kedua istri itu tersebut sama-sama memiliki anak. 1 orang anak dari istri pertama, 1 orang anak dari istri kedua. Nah, kemudian si suami ini meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, ada tanah, ada rumah, ada mobil, seperti itu. Nah, kemudian si istri dan anaknya bertanya, siapakah yang menjadi ahli waris? Begitu kan? Nah, secara hukum tentu bicara dulu perkawinan yang sah sebelum membahas soal siapa yang menjadi ahli waris. Bahas dulu perkawinan yang sah. Siapa yang sah? Yang sah adalah perkawinan yang resmi berdasarkan catatan di KUA ya, yang dibuktikan dengan buku nikah. Jadi kalau si suami ini telah menikah resmi dengan si A ini adalah istri pertamanya dan bisa dibuktikan dengan istrinya dalam bentuk buku nikahnya, ya maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri pertama dan anaknya, itu ahli warisnya. Sedangkan yang nikah siri itu dia, karena dia tidak diakui perkawinannya oleh negara, tidak resmi oleh negara, maka tidak ada hak apapun yang melekat kepada si istri yang dinikah secara siri, begitu. Jadi baik itu harta benda yang ditinggalkan, baik itu rumah, tanah dan mobil, itu semuanya jatuh kepada ahli waris yang sah, yaitu dari istri pertama. Lalu bagaimana istri keduanya dinikah secara siri? Nah, karena perkawinannya tidak sah, maka dia tidak menjadi bagian dari ahli waris, seperti itu. Kenapa? Ya, karena pernikahan ibunya tidak sah, pernikahan istrinya tidak sah secara hukum ya. Kalau secara agama mungkin di adat masing-masing daerah berbeda, ada yang mendapatkan karena aturan agamanya seperti itu ya. Kalau aturan agamanya memang dia dapat bagian dan dia disebut dengan ahli waris karena anaknya juga memiliki bin yang sama, nasabnya sama begitu. Dan antar anak dari istri pertama dengan anak istri kedua itu ya sama-sama saudara kandung, lain ibu, begitu kan. Tapi dalam kacamata hukum nasional, istri-istri itu bukan dari istri yang sah dan termasuk bukan anak yang sah. Nah, itulah ruginya kalau nikah siri itu. Nah, balik lagi ke topik bahwa ini hukum waris, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak dari pernikahan yang pertama, karena istri pertama itu dia menikah secara resmi, seperti itu. Nah, kalau mengajukan gugatan ke pengadilan, maka yang akan dimenangkan juga istri yang pertama ya, istri pertama berdasarkan surat nikah gitu. Jadi ahli warisnya pun nanti si istri pertama dan istri kedua hartanya melekat kepada ahli waris. Jadi kalau mau gugat ke pengadilan juga tetap akan dimenangkan oleh si istri pertama karena kedudukan hukumnya lebih kuat. Dia bisa membuktikan buku nikah resmi, sehingga sesuai dengan aturan hukum ya tetap istri pertama yang berhak menjadi ahli waris, seperti itu. Jadi akan sia-sia itu kalau si istri kedua itu yang mengajukan gugat ke pengadilan, itu buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Meskipun ya dia
perlu perlindungan hukum di situ ya. Itulah pengaturannya, karena di pengadilan agama sendiri pun dia akan berkaca pada undang-undang perkawinan dan undang-undang dan hukum kompilasi hukum Islam ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi pernikahan siri itu bukan ahli waris gitu ya. Nah, demikian saja terkait dengan siapa kedudukan ahli waris yang dalam video ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, bisa kirim komentar di video saya ini. Mudah-mudahan akan saya jawab, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dukung terus channel Bicara Hukum ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya Anda berbagi ilmu dan supaya kami terus bersemangat untuk membagikan ilmu-ilmu hukum kepada saudara dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.